Halo semuanya, selamat datang ya. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana sih caranya daftar siswa baru secara online untuk SMP Negeri 2 Banjarbaru. Tenang aja, kita udah siapin panduan lengkapnya, langkah demi langkah biar gak ada lagi yang bingung. Kita tahu kok, proses pendaftaran sekolah itu kadang bikin pusing kepala ya kan? Banyak banget jalurnya, dokumennya, aturannya, aduh ribet deh. Tapi jangan khawatir, panduan ini emang kita buat khusus buat jadi solusi, buat nuntun kalian semua biar prosesnya lancar jaya. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita bahas? Pertama, kita kenalan dulu sama 4 jalur pendaftaran yang ada. Terus, kita masuk ke panduan praktisnya. Nah, kita juga bakal bedah khusus nih jalur prestasi yang hitung-hitungannya paling detail. Habis itu, kita cek dokumen apa aja yang wajib. Dan terakhir, yang paling penting, jadwal dan peringatan biar nggak salah langkah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan paling penting, memilih jalur pendaftaran yang pas. Serius deh, keputusan ini tuh krusial banget, soalnya tiap jalur punya kuota dan syarat yang beda-beda. Jadi memilih yang benar dari awal itu udah setengah jalan menuju sukses. Nah, coba lihat deh pembagian kuotanya. Jelas banget kan? Jalur zonasi itu dapat porsi paling gede, setengahnya sendiri 50%. Terus disusul sama jalur prestasi 25%, afirmasi 20%, dan yang paling kecil itu jalur mutasi, cuma 5%. Ini nunjukin kalau sekolah memang memprioritaskan siswa yang tinggal di sekitarnya. Yuk kita bedah jalur yang paling besar ini, jalur zonasi atau J1. Ini tuh buat siswa yang rumahnya dekat sama sekolah. Nah, yang paling penting di sini dan harus banget diingat, kartu keluarga atau KK kalian itu harus udah diterbitin minimal 1 tahun ya. Nanti sistem bakal ngecek alamat RT dan RW-nya. Jadi pastiin alamatnya masuk zona yang udah ditentuin. Lanjut, ada jalur afirmasi atau J2. Jalur ini tuh bentuk dukungan buat siswa dari keluarga ekonomi terbatas atau teman-teman penyandang disabilitas. Nah, buat membuktikannya kalian harus punya kartu Indonesia Pintar atau kartu keluarga sejahtera. Tapi ingat ya, walaupun ini jalur afirmasi, syarat domisilinya tetap harus di dalam zona sekolah. Sekarang kita masuk ke jalur yang paling banyak saingannya nih, jalur prestasi atau J3. Ini kesempatannya buat siswa-siswi yang punya prestasi keren, baik itu di bidang akademik atau non-akademik. Seleksinya itu bukan cuma dari sertifikat doang loh, tapi gabungan dari nilai rapor, hasil tes akademik, dan tentunya skor dari sertifikat prestasi itu sendiri. Dan yang terakhir, jalur dengan kuota paling sedikit, jalur mutasi atau J4. Ini spesifik banget, cuma buat anak yang orang tuanya pindah tugas ke Banjarbaru atau buat anak dari guru yang ngajar di SMPN 2 Banjarbaru. Jadi dokumen kayak surat tugas resmi itu jadi syarat mutlak di sini. Oke, sekarang udah pada paham kan soal jalurnya? Nah, saatnya kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana sih cara daftar online-nya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Prosesnya sebetulnya gampang kok, cuma ada 3 langkah utama. Pertama, buka website resminya. Jangan sampai salah ketik alamatnya ya. Kedua, isi formulirnya dengan super teliti. Semua data harus sama persis sama dokumen asli. Nah, yang ketiga, ini bagian yang sering bikin orang gagal, yaitu unggah dokumen. Nah, ini tips penting banget, khususnya buat bapak atau ibu orang tua, biar nggak gagal pas unggah berkas. Pertama, sistemnya cuma mau format PDF. Kedua, ukurannya nggak boleh lebih dari 1 MB. Jadi, pastiin hasil scan dokumennya itu terang, jelas, dan kebaca semua. Oh iya, kasih mama file yang rapi juga bakal ngebantu banget, biar nggak ketukar. Oke, sekarang kita balik lagi ke jalur prestasi. Kita bakal fokus lebih dalam di sini, karena sistem skornya itu paling detail dan paling rumit. Paham cara hitungnya itu kunci biar bisa lolos. Lihat deh di sini, jelas banget pembagiannya. Jadi, nilai akhir kalian nanti itu 70% bobotnya datang dari total skor prestasi. Ini termasuk nilai rapor dan sertifikat. Sementara 30% sisanya itu diambil dari hasil tes kemampuan akademik. Nah, ini nih ada bonus poin yang gede banget. Kalau anak bapak ibu berhasil masuk 5 besar peringkat paralel di kelas 6 semester 1, mereka bakal dapat skor tambahan yang lumayan banget. Kalau jadi peringkat 1, wih, langsung dapat tambahan 27,5 poin. Gede kan? Dan ini dia jantungnya penilaian prestasi, yaitu skor dari sertifikat kejuaraan. Coba perhatiin baik-baik ya, makin tinggi level kompetisinya, makin gede poinnya. Juara tingkat kota aja udah dihargai, apalagi kalau bisa juara di tingkat provinsi, nasional, atau bahkan internasional. Nah, ini aturan super penting yang nggak bisa diganggu-gugat. Semua sertifikat prestasi yang kalian punya itu nggak akan dihitung kalau belum disahkan dan dapat skor resmi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
Jadi kalian harus datang ke sana, bawa sertifikat aslinya, dan serahin fotokopi yang udah dilegalisir. Wajib ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bahas syarat-syarat lain yang nggak kalah penting, kayak batas umur dan dokumen khusus buat jalur-jalur tertentu. Ini aturan simpel tapi mutlak, berlaku buat semua calon siswa tanpa kecuali. Umur maksimal pas tanggal 1 Juli 2026 nanti adalah 15 tahun. Kalau lebih dari itu, maaf banget, sistem bahkan otomatis menolak pendaftaran. Jadi, pastiin umurnya cukup ya. Khusus nih buat yang mau daftar lewat jalur mutasi, siapin dokumen-dokumen ini ya. Ada surat tugas kerja orang tua yang umurnya nggak lebih dari setahun, terus surat pindah domisili, dan kalau buat anak guru, harus ada SK tugas mengajar di SMPN 2 Banjarbaru. Dan kita udah sampai di bagian terakhir. Ini mungkin yang paling krusial, jadwal dan peringatan penting. Nyatet tanggal-tanggal ini dan paham aturannya bisa nyelamatin kalian dari kesalahan fatal. Coba deh catat atau screenshot tanggal-tanggal penting ini. Pendaftaran online itu cuma dibuka 5 hari loh, dari 22 sampai 26 Juni. Pengumumannya cepet banget, tanggal 29 Juni, dan langsung diikuti sama periode daftar ulang. Jangan sampai kelewat satu tanggal pun. Dan ini, dengerin baik-baik ya, ini peringatan paling penting dari semuanya. Sistem pendaftaran online ini terintegrasi. Artinya, satu siswa itu cuma punya satu kesempatan mendaftar di satu sekolah. Kalau kalian udah terlanjur daftar di sekolah lain, sistem bakal otomatis ngunci, dan kalian nggak akan bisa lagi daftar di SMPN 2 Banjarbaru. Jadi pikirkan baik-baik dari awal ya. Gimana? Setelah kita bedah semua informasinya, dari milih jalur, cara daftar, sampai aturan-aturan penting, semoga sekarang udah lebih jelas dan lebih percaya diri ya. Pertanyaan terakhir ini buat kalian. Semoga panduan ini benar-benar ngebantu kalian buat ngambil langkah penting ini. Selamat berjuang dan semoga berhasil.